Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang manfaat dan salam NKRI harga mati. Kegiatan pengajian yang digelar di Desa Sumber Suko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, pada hari Selasa malam tanggal 23 Juni tahun 2023 dibubarkan massa. Dari kanal artabromo.com, kegiatan tersebut bertajuk Khalifah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Ya lalwaton binal iman. Ya kok gak tau tadi banser kok sih. Aku kehidup. Saudara-saudara percaya pada demokrasi? Tidak. Masihkah berharap kepada demokrasi? Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Palestina. Gerakan kelompok ini menitik beratkan perjuangannya untuk membangkitkan seluruh umat Islam di dunia dengan mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah. Dengan bimbingan para ulama, para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kami menyatakan siap mati membela Islam, siap mati membela ahlu sunnah wal jamaah, siap mati memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagi warga Nahdiyin yang senantiasa menyerukan NKRI sebagai harga mati, menganggap Hizbut Tahrir dengan faham khilafahnya adalah ancaman untuk keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tokoh NU yang paling keras menyuarakan bahaya Hizbut Tahrir adalah Kiai Haji Said Aqil Siraj. Bahkan beliau tidak segan tunjuk hidung kepada siapapun yang terindikasi masuk jaringan HTI. Termasuk ketika secara gamblang beliau mengatakan UAS atau Ustadz Abdus Somad sebagai bagian dari HTI. Gak pernah bangun sekolah, gak pernah bangun pesantren, gak pernah bangun madrasah, gak pernah bangun masjid, gak pernah bangun musola, gak ikut berjuang, gak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah ngelawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras, alias nggak ikut berjuang. Masya Allah, Pak yang dari Telkomsel, Kiai Hasyim Asy'ari di penjara Jepang sebulan di Mojokerto. Keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Ditemani oleh Kiai dari Babakan Ciwaringin namanya Kang Solihin waktu itu, masih santri yang sama-sama digebuki juga oleh Jepang. Kang Solihinnya ini, Kiai Zain Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang kalau nggak mau menyerahkan hasil panen. Kiai Hamid Rusdi dari Malang diberondong peluru oleh Jepang, sudah menjadi nama jalan Hamid Rusdi, walaupun bukan pahlawan nasional, tapi di Malang sudah nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi. Di Lumajang Kapten Kiai Muhammad Ilyas di Lumajang. Jadi Kiai banyak korban. Tahu-tahu khilafah, takbir. Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdus Somad UAS itu, Ustadz Abdus Somad itu solusi satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Pro kontra pun berseliweran di sana sini sebagai kebenaran di satu sisi, dan kebohongan atau hanya wujud sentimen segi keilmuan dan keormasan dalam mencari pengaruh umat.
Pernyataan Kiai Haji Said Akil Siraj yang menyebut punya bukti digitalnya, sebenarnya memang benar ada dan terbukti secara digital, bahwa patut diduga benar, kalau UAS adalah bagian dari HTI. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Oh Pak Ustadz, itu khilafah buatan-buatan Ustadz Muhammad dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis, itu hanya interpretasi, itu hanya penafsiran. Kami mau yang teks. Mana teksnya? Nih di halaman 2. Sebagian orang menolak khilafah karena menurut mereka kata lafaz ini tidak ada secara tekstual dalam nas. Siapa bilang tak ada? Apa kata Nabi SAW? Ya ibna Hawalah, ya ibna Hawalah, idza ra'aital khilafah. Disebut kata khilafah. Wahai ibna Hawalah, kalau engkau melihat khilafah, nazalat al-ardal muqaddasah. Kalau engkau melihat khilafah diturunkan di ardal muqaddasah, di tanah suci. Di mana ini hadisnya? Disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa status hadisnya? Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Zahabi? Hadithun sahih. Kalau mau teks, ada secara teks. Kamu akan lihat khilafah, wahai ibna Hawalah. Di mana dia akan turun? Dan sebelum hadis ni lafaznya di atas, apa kata Nabi? La yuftahanna alaikumus Syam wal Furs war Rum. Akan dibebaskan untuk kamu 3 negeri. Syam, negeri Syam, Furs, Persia, Rum, Romawi. Takbir! Allahu Akbar. Ada kiai, ada ustadz yang biasa pidato di TV. Ustadznya namanya ujian akhir semester. Ustadznya namanya apa? Ujian akhir semester. Jangan disingkat. Pidato saudara-saudara, kalau sekarang sebutannya non muslim, berarti ada ayat Quran yang dirubah. Dulu Qurannya qul ya ayyuhal kafirun, sekarang qul ya ayyuhal non muslim. Oh, berarti HTINT. Udah gitu saja. Dan bukti digital selanjutnya adalah kehadiran UAS dalam Mukernas HTI yang berlangsung di Riau, tahun 1437 Hijriah atau 2015 Masehi. Ustadz Abdus Somad juga memberikan testimoni dalam Mukernas HTI tersebut. Yang sebagian isi testimoni yang disampaikan, Ustadz Abdus Somad mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, karena tertekan oleh orang-orang yang tidak senang pada wahyu yang Nabi terima. Lebih lanjut UAS juga mengatakan, bahwa rahmatan lil alamin terwujud bukan dengan kenabian, tapi setelah tegaknya khilafatun nubuwah. Bagi yang ingin menyimak lebih lengkapnya, silahkan kunjungi channel YouTube Kopi Pahit, dengan tampilan thumbnail dakwah Ustadz Abdus Somad, anti NKRI dan pendukung Khilafah HTI. Agar kondusif dibanding kemudian mungkin melaporkan kepada pihak berwenang yang berwajib. Meskipun pada perkembangannya, Ustadz Abdus Somad memberikan klarifikasinya, seperti yang ditayangkan oleh TV One dan juga dalam kanal YouTube TV One, bahwa dia bukan bagian dari anggota HTI, karena saat itu, status kehadirannya sebagai tamu undangan umum. Dan klarifikasi UAS dengan melakukan penghormatan pada bendera merah putih, juga siap dipanggil MUI dan polisi, jika memang ada pelanggaran. Namun tetap saja, klarifikasi Ustadz Abdus Somad tersebut, tak sebanding dengan muatan ceramah, dan isi testimoninya dalam Mukernas HTI di Riau pada tahun 2015, yang sangat kental dengan kesetujuan Ustadz Abdus Somad, akan pemerintahan sistem Khilafah Islam HTI. Padanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak.
Pada akhirnya, masyarakat sendirilah yang akan memberi penilaian, apakah Ustadz Abdus Somad bagian dari anggota HTI, atau bukan bagian dari anggota HTI, dan hanya hadir sebagai tamu undangan saja. Atau Ustadz Abdus Somad bukan termasuk anggota HTI, tapi mendukung ideologi Khilafah Islam HTI. Tapi apapun dan siapapun Ustadz Abdus Somad, beliau adalah sosok yang berwawasan luas, berilmu, alim dan juga pendakwah hebat, yang tidak sedikit masyarakat awam yang berjalan tegak lurus di jalan Allah, setelah mendengar tausiah, dakwah dan juga ceramahnya. Kita doakan saja, semoga UAS tetap mampu istiqomah dengan tausiah dan ceramah yang muaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bisa membuktikan kalau UAS bukanlah bagian dari anggota HTI, dan bukan seorang alim yang setuju ideologi Khilafah Islam HTI, karena memang salah satu bentuk cinta kepada bangsa ini, adalah menyatakan bahwa NKRI sebagai harga mati. Pada akhirnya, pemerintah membubarkan HTI pada tanggal 19 Juli tahun 2017, dengan mencabut status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Berideologi Khilafah tersebut. Sebenarnya keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI tidak tiba-tiba, tidak serta-merta, tetapi sudah merupakan satu kelanjutan dari proses yang cukup panjang. Meski keputusan pemerintah ini tidak diakui oleh para anggota HTI, dan berdalih ideologi Khilafah Islam adalah solusi dan alternatif untuk membangun pemerintahan, pemerintah tetap pada keputusannya membubarkan HTI. Itu kan yang Hizbut Tahrir itu di dalam AD-AD disebut asas Islam, dan itu dibolehkan menurut undang-undang Ormas. Peristiwa Selasa malam tanggal 23 Juni tahun 2023 di Desa Sumber Suko, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, harus menjadi perhatian dan peringatan. Bahwa HTI secara hukum organisasi memang resmi dibubarkan, tetapi pemikiran dan ideologi Khilafah Islamnya masih berkeliaran.